Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Nur Hakim dengan NPM 20510. Saya dari kelas akuntansi J. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul perencanaan strategi dan proses pemasaran. Apa sih yang dimaksud perencanaan strategi itu? Perencanaan strategi merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang timbul. Jadi yang namanya perencanaan strategi itu kita merencanakan untuk menentukan bagaimana sasaran dan sumber daya organisasi ini yang muncul dalam peluang pasar. Ada konsep portofolio bisnis dilakukan dengan matriks. Yang pertama, matriks General Electric, yaitu menggunakan dua dimensi penting. Yang pertama market attractiveness atau daya tarik pasar, dan competitive position atau posisi persaingan. Yang kedua ada matriks product life cycle, yaitu menggunakan fase-fase yang dikelompokkan menjadi fase introduction, fase growth, fase maturity, dan fase decline. Yang ketiga, matriks BCG atau Boston Consulting Group adalah matriks yang berguna membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dan investasi. Matriks tersebut terbagi berdasarkan pangsa pasar 4 kuadrannya. Kuadran tersebut antara lain star, cash cow, question mark, dan dogs, sehingga mampu menghasilkan analisis yang berguna bagi bisnis Anda. Dari analisis tersebut, perusahaan mengenali mana produk yang bisa menghasilkan keuntungan dan mana yang tidak berguna. Yang keempat ada matriks ANSOP, adalah alat perencanaan strategi yang membantu bisnis menentukan produk pertumbuhan pasar mereka. Ini memungkinkan analisis opsi strategi untuk pertumbuhan di masa depan sambil mempertimbangkan potensi resiko. Ada 4 strategi pertumbuhan dalam matriks ANSOP, yaitu yang pertama market penetration atau penetrasi pasar, yaitu kuadran pertama dari ANSOP matrik dan memberikan risiko paling kecil dari opsi ini. Itu terjadi ketika sebuah organisasi mencoba untuk tumbuh di pasar yang sudah ada dengan produk, layanan atau penawaran yang sudah dimilikinya. Yang kedua ada market development atau pengembangan pasar, adalah kuadran kedua dari ANSOP matriks, dan saat itulah sebuah organisasi menggunakan penawaran saat ini mencoba dan untuk tumbuh ke pasar lain. Yang ketiga ada product development atau pengembangan produk, adalah sebuah organisasi menciptakan penawaran baru untuk pasar yang ada. Strategi pertumbuhan pengembangan produk sama beresikonya dengan strategi pengembangan pasar. Yang keempat ada diversification atau diversifikasi. Ini menimbulkan risiko paling besar bagi bisnis. Strategi pertumbuhan ini melibatkan organisasi yang ingin memasuki pasar baru dengan produk, layanan, atau penawaran baru lainnya. Selanjutnya ada analisis struktur pasar dan perilaku. Proses keputusan membeli terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku setelah membeli.
Selanjutnya ada riset pemasaran dan ramalan penjualan. Proses riset pemasaran. Yang pertama, identifikasi masalah dulu nih ya. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Setelah itu kita mengembangkan data. Setelah data didapat, proses sampling, di mana dalam hal ini kita dapat menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Nah, setelah itu sampel tersebut menjadi sebuah data. Setelah menjadi sebuah data, data tersebut harus dianalisis dan dibuatlah sebuah laporan. Nah, setelah sudah dibuatkan laporan, maka selanjutnya kita tinggal follow up atau kita tinggal melakukan pemasaran. Untuk era baru seperti ini, kita sering menggunakan internet, yang mana kita suka menggunakan www atau World Wide Web dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam berbagai proses persaingan. Yang pertama ada market leader. Adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mempengaruhi atau mengarahkan pasar. Strategi market leader ini yang pertama, menciptakan produk yang inovatif. Yang kedua, menjadikan solusi terbaik bagi konsumen. Yang ketiga, menambah nilai lebih pada bisnis. Yang kedua ada strategi marketing leaders, adalah berusaha merebut pasar dan menggeser posisi kepemimpinan dalam industri. Misalnya dengan memperkenalkan varian produk baru, meningkatkan mutu layanan dan kualitas, atau menerapkan harga yang jauh lebih bersahabat. Yang ketiga ada strategi market followers, yaitu salah satu strategi yang banyak digunakan saat ini. Market followers ini yaitu sebuah usaha berdiri namun tidak mendominasi pasar, di mana produk tersebut dapat mempertahankan posisinya. Yang keempat ada strategi market niche, adalah rencana bisnis yang fokus pada peluang usaha untuk menggapai kelompok konsumen dan satu segmen populasi yang terdefinisi dengan baik, mulai dari kisaran harga, kualitas produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar. Di sini mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan segmentasi dan penentuan pasar untuk perusahaan. Yang pertama, kasus Coca-Cola. Yang kedua, ada kasus Colgate Palmolive. Yang ketiga, McDonald. Dan yang terakhir ada Nike, yang memasarkan produk-produk yang serupa dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak negara yang berbeda. Selanjutnya, pemasaran jasa. Ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Artinya sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Jasa adalah suatu perbuatan atau layanan, kinerja, atau usaha. Yang kedua, tak terpisahkan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya konsumen juga terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, keragaman. Jasa itu bersifat beragam karena merupakan non-standardized output. Artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat,
tak tahan lama. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Yang selanjutnya, analisis struktur industri. Ada 5 faktor kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan labaan industri. Yang pertama, persaingan industri. Faktor ini mempertimbangkan jumlah persaingan di pasar dan seberapa kuat mereka. Ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing pesaing. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar. Semakin banyak perusahaan bergabung dengan suatu industri, bisnis yang ada beresiko kehilangan sebagian pelanggan dan keuntungan mereka. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan dapat beralih di antara produk atau layanan yang serupa. Jika banyak produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, produk tersebut menjadi dapat dipertukarkan. Perusahaan kehilangan bagian dari keuntungan pasar ketika pelanggan menggunakan produk secara bergantian. Yang keempat, ada daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Pembelian memiliki daya tawar yang lebih besar ketika jumlahnya sedikit, tetapi jumlah produk penggantinya itu lebih tinggi. Yang kelima, ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah pemasok dapat menaikkan harga untuk mengurangi kualitas produk mereka. Selanjutnya ada pemasaran global. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar dari nilai yang diciptakan oleh pesaing. Keunggulan kompetitif atau diferensial adalah penawaran total yang diharapkan pada persaingan yang relevan, yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan tersebut dapat muncul dalam unsur yang ditawarkan pelanggan, seperti produk, harga, iklan, serta distribusi penduduk sendiri. Selanjutnya ada kekuatan yang mendasar bisnis internasional. Yang pertama itu ada orientasi manajemen, meliputi orientasi etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa negeri asalnya yang unggul gitu. Yang kedua ada orientasi polisentrisme, yaitu keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda. Cara untuk meraih sukses di negara adalah penyesuaian diri. Selanjutnya orientasi regional, yaitu orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Selanjutnya orientasi geosentris, yaitu dibutuhkan manajemen yang berpengalaman internasional dan sejumlah besar komitmen. Selanjutnya persetujuan perdagangan regional adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan. Pertumbuhan ekonomi domestik didasari alasan adanya kesempatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Nah, perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan menciptakan kesempatan pasar dalam negara asal. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan
yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.